Shalom Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus Sang Pemenang. Ini merupakan topik renungan pada hari ini, dan saya akan bacakan satu ayat dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Tuhan yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya mengambil renungan firman Tuhan hari ini dari buku saya yang berjudul Kemerdekaan dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sungguh luar biasa. Dan saat ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, Kristus yang sudah mengalahkan iblis, bukan saudara dan saya. Saya masih melihat kekristenan masih disibukkan dengan berperang melawan iblis. Contoh, dalam doa-doa keliling yang disebut dengan doa peperangan rohani yang dilakukan beberapa orang Kristen, bahkan beberapa hamba Tuhan. Buat saya, apa yang kita lakukan itu terlalu membesar-besarkan si iblis. Yang harus dibesar-besarkan adalah Kristus. Silakan kita berdoa berkeliling, tetapi bukan untuk merebut kemenangan. Kita orang Kristen berdoa keliling dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kita berdoa keliling untuk mendeklarasikan kemenangan yang Yesus sudah berikan. Setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang tercinta. Dan biasanya di setiap RT diadakan perlombaan, pawai sepeda, macam-macam lah saudara. Berpawai saat hari kemerdekaan dirgahayu negara kita bukan untuk merebut kemerdekaan, tapi justru memperingati kemerdekaan. Saudara, kita bisa berdoa keliling yang kita sebut doa peperangan, bukan untuk merebut kemenangan, justru kita berdoa keliling dari kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Kolose 2 ayat yang ke-15, Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi bukan saudara dan saya yang mengalahkan iblis, melainkan Kristus lewat pekerjaan salibnya yang sudah mengalahkan. Dan kemenangan tersebut sudah diberikan kepada saudara dan saya. Iblis masih ada, tapi kuasanya sudah tidak ada. Keberadaan iblis masih ada. Yang kita hadapi adalah tipu dayanya. Dia menipu saudara, mendakwa, memutarbalikan kebenarannya, supaya kita tidak bisa memahami kabar baik yang sejati Injil Yesus Kristus. Yang kedua, Kristus yang telah mematahkan dan mengalahkan kutuk. Kutuk dikalahkan bukan karena doa seorang Pastor Denny Tuyu, yang kita kenal dulu doa pelepasan kutuk dan lain sebagainya. Bukan doa dari oknum pendeta yang membebaskan seseorang dari kutuk. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kristus sudah mengalahkan kutuk, kutuk sudah dihancurkan, maut sudah dikalahkan. Kita katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi bukan karena doa dari oknum pendeta tertentu yang membuat seseorang dibebaskan dari kutuk. Galatia 3:13 mengatakan dengan tegas, kutuk sudah dikalahkan, bukan karena doa saya sebagai pendeta, tetapi karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib yang seharusnya kita dikutuk, tapi kutuk yang kita harus alami ditimpakan Bapa atas Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, Kristus adalah kebangkitan yang telah mengalahkan alam maut dan kematian. Yohanes 11 ayat 25-26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kristus kuasanya tidak hanya membangkitkan, lebih dari itu, Kristus adalah kebangkitan. Maut dan kematian sudah dikalahkan olehnya 2024 sekian tahun yang lalu.
Jadi saudara, ini kabar baik yang perlu kita pahami. Yang pertama, Kristus yang sudah mengalahkan iblis, bukan saudara dan saya. Kristus yang sudah mematahkan, mengalahkan kutuk. Dan yang ketiga, Kristus adalah kebangkitan yang telah mengalahkan alam maut dan kematian. Kiranya renungan singkat hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Salam perubahan paradigma. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.